di video kelompok 1 tentang CBL ekologi yang bertemakan bagaimana faktor lingkungan bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup badak Jawa. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya sendiri Dias Rohimatus Syifa dengan NIM 52 dan ada Vidinina Aulia dengan NIM 51, kemudian ada Aulia Puspitasari dengan NIM 53 dan ada Emilia Danis Ambarwati dengan NIM 54. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi yaitu Bapak Eming yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan dan membuat video tentang CBL kami ini. Oke, kemudian masuk di pendahuluan, badak Jawa atau Rhinoceros sodaicus merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia yang hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, spesies ini memiliki tubuh besar, satu cua kecil, kemudian kulit tebal berlipat, dan hidup menyendiri di hutan tropis. Namun, keanekaragaman dan populasinya terus menurun, terutama pada tahun 2023 akibat perburuan liar, penyeludupan satwa, serta alih fungsi hutan yang mengancam habitat alaminya. Nah, jika tidak ada upaya konservasi yang serius dan berkelanjutan, badak Jawa itu beresiko tinggi mengalami kepunahan. Oke, kemudian bagaimana sih karakter morfologi badak Jawa yang mempunyai nama ilmiah Rhinoceros sondaicus, yaitu yang pertama, pada morfologinya merupakan mamalia besar dari famili Rhinocerotidae, kemudian bertubuh kekar, mempunyai kulit abu-abu gelap dengan lipatan yang besar, memiliki satu cula kecil dengan ukuran kurang lebih kecil 25 cm hanya pada jantan. Pada betina dengan demikian kemudian memiliki telinga kecil, kaki pendek dan kuat, serta ekor yang pendek. Kemudian untuk adaptasi habitatnya, biasanya badak Jawa ini sangat bergantung pada hutan tropis yang lebat, kemudian kubangan digunakan untuk menurunkan suhu tubuh dan membersihkan parasit. Kemudian biasanya badak Jawa ini memilih hutan primer sebagai tempat berlindung dan juga berkembang biak. Kemudian perilaku ekologisnya itu badak Jawa bersifat nokturnal atau biasa aktif di malam hari, kemudian menghindari area terbuka seperti ladang dan kebun dan membutuhkan wilayah jelajah yang luas. Next. Kemudian klasifikasi badak Jawa sendiri dari sumber GBIF yaitu yang pertama termasuk ke dalam Kingdom Animalia, kemudian filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordernya Perissodactyla, kemudian famili dari Rhinocerotidae, genusnya Rhinoceros, kemudian nama spesiesnya yaitu Rhinoceros sondaicus. Oke, kemudian bagaimana sih kondisi terkini populasi badak Jawa di Indonesia? Itu pertama status populasinya hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon yang bertempat di daerah Banten. Kemudian jumlah individunya itu kurang dari 100 ekor. Kemudian upaya konservasi Indonesia itu ditegakkan dalam hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu tentang konservasi hayati. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan dan GRSCI itu tentang penelitian dan pemantauan genetik. Kemudian ada RPU yaitu patroli dan perlindungan lapangan. Terus kemudian dukungan mitra yang diberikan Indonesia untuk perlindungan populasi badak Jawa ini yaitu yang pertama ada Yayasan Badak Indonesia atau biasa yang dikenal dengan YAIBI, kemudian ada ARLAT, kemudian ada International Rhino Foundation atau kemudian ancamannya itu masih terjadi perburuan liar, kemudian kasus pembunuhan badak dan pencurian kamera pemantau. Hubungan antara data penurunan populasi dengan parameter lingkungan pada populasi badak Jawa, yaitu di mana populasi badak Jawa saat ini hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah kurang dari 100 ekor, meskipun terdapat beberapa kelahiran baru pada tahun 2001 hingga 2003. Spesies ini masih dikategorikan sebagai critical endangered atau kritis hingga terancam punah oleh IUCN. Kemudian upaya konservasi meliputi penegakan hukum oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
serta pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pembentukan JRSCA atau Java Regional Study and Konservasi Area untuk riset dan pemantauan genetik, serta patroli oleh RPU, serta dukungan juga datang dari organisasi seperti YBI, ALRT, dan IRF. Kemudian ancaman perburuan liar juga sering terjadi hingga pencurian kamera, sehingga pemantauan untuk perlindungan kerja sama lintas lembaga perlu terus diperkuat. Selanjutnya ada penyebab penurunan populasi badak Jawa. Yang pertama itu ada populasi kecil dan terisolasi. Jumlah badak Jawa saat ini sangat terbatas dan hanya ada di satu lokasi, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga sangat rentan terhadap inbreeding dan kehilangan keanekaragaman genetik. Yang kedua ada kerusakan habitat. Hutan tempat tinggal badak Jawa banyak diubah menjadi kebun, ladang, atau pemukiman manusia. Penebangan pohon secara ilegal juga makin mempersempit habitatnya. Akibatnya, badak Jawa kehilangan tempat makan dan tempat berkembang biak yang aman. Yang ketiga ada tekanan manusia dan perburuan. Kerusakan habitat akibat perambahan hutan, perlandakan liar, dan pemukiman, ditambah perburuan liar yang tinggi karena permintaan jumlah untuk pengobatan tradisional menjadi faktor utama penurunan populasi. Puncak perburuan ini terjadi sebelum tahun 1990-an. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu populasi badak Jawa kini sangat terbatas dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan reproduksi lambat dan resiko genetik tinggi, penurunan jumlah individu dipicu oleh perburuan liar dan degradasi habitat yang diperparah oleh perburuan kondisi lingkungan, sehingga konservasi jangka panjang sangat diperlukan. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari pemaparan kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.